perbedaannya Wismi dengan kompetitor lain? Yang pasti kita dari segi produk pun kita lebih variatif. Gacoan telah lama menjadi favorit karena harganya yang murah, cita rasa pedasnya menggoda, dan branding yang kuat bagi kalangan Gen Z. Ini tuh dari Wismi, aku pertama kali nyoba, ternyata kalau dari mie-nya aku suka. Keduanya hadir dengan konsep mie pedas yang menggoda selera, namun dengan strategi bisnis yang berbeda. Mie gacoan, sang raja mie pedas yang selalu ramai kunjungan para Gen Z. Maklum harganya cocok dengan isi dompet para Gen Z ini. Kini mie gacoan tidak sendirian di pasar. Ada Wismi, Mie Kober, Newmine yang juga bersaing di pasar yang sama. Bahkan Wismi sekarang diprediksi akan menggoyang dominasi gacoan. Gacoan telah lama menjadi favorit karena harganya yang murah, cita rasa pedasnya menggoda, dan branding yang kuat bagi kalangan Gen Z. Tapi sekarang Wismi hadir dengan strategi yang inovatif, membawa konsep mie kekinian dengan topping yang unik, serta konsep branding yang tak kalah menarik. Mie pedas memang sedang menjadi tren di kalangan anak muda. Namun di balik kepopulerannya ada berbagai kontroversi yang menarik untuk dibahas. Konsumsi mie yang tinggi di Indonesia menciptakan pasar yang sangat luas bagi industri mie instan dan juga mie yang dijual di restoran atau di warung-warung. Ini menghadirkan peluang besar sekaligus tantangan kompetitif bagi Wismi dan juga mie gacoan. Dua pemain besar ini yang ada di dunia permian di tanah air yang sedang bersaing ketat, yaitu mie gacoan dan Wismi. Keduanya hadir dengan konsep mie pedas yang menggoda selera, namun dengan strategi bisnis yang berbeda. Mie gacoan telah lebih dulu menguasai pasar dengan antrean yang panjang dan juga ikonik, sementara Wismi datang sebagai penantang baru dengan inovasi rasa dan konsep yang lebih modern dan nyaman bagi konsumen. Bagaimana menurut kalian? Apakah dominasi mie gacoan akan digeser dengan kehadiran Wismi, atau mungkin mie lain seperti Mie Kober dan juga Newmine? Berikan komentar kalian di bawah. Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara dengan konsumsi mie tertinggi di dunia, ya, terutama mie instan. Yang nomor satu tentu adalah China. Menurut data World Instant Noodle Association atau WINA, pada tahun 2022 konsumsi mie instan di Indonesia mencapai 14,26 miliar porsi, meningkat dari 12,54 miliar porsi pada tahun 2018. Dari mie instan hingga mie restoran, hidangan ini sudah menjadi makanan pokok kedua setelah nasi bagi banyak orang Indonesia karena gampang penyajiannya, tinggal diseduh kita bisa makan, gitu ya. Tidak heran jika Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara dengan tingkat konsumsi mie instan tertinggi di dunia. Tahun 2025, mie gacoan tercatat telah memiliki lebih dari 260 cabang seantero Indonesia, dengan jumlah terbanyak di Pulau Jawa tentunya. Dalam bisnis mereka, mie gacoan telah mempekerjakan sekitar 10.000 pegawai. Mie gacoan memiliki keunikan tempat parkir yang luas dan juga antrean yang selalu penuh setiap kali baru membuka cabang baru. Hingga kini restoran mie pedas tersebut sudah memiliki sekitar 100 cabang di Pulau Jawa dan Bali dengan omset lebih dari 100 juta per hari untuk cabang-cabang yang perform. Bayangkan kalau 100 cabang rata-rata menghasilkan 100 juta per hari, maka total omset harian mereka bisa tembus 10 miliar. Dan kalau dihitung per bulan menjadi 300 miliar. Dalam setahun angkanya mencapai 3,6 triliun. Apabila seluruh 260 cabang yang beroperasi ini perform, akan menghasilkan omset sekitar 26 miliar per hari. Maka jika dikalkulasi dalam 1 bulan 30 hari, pendapatannya mencapai 780 miliar dari semua cabang yang ada. Sementara itu, dalam 1 tahun, total pendapatan yang dihasilkan bisa mencapai 9,36 triliun. Angka ini tentu menunjukkan betapa masifnya ekspansi dan keberhasilan strategi bisnis mie gacoan dalam mendominasi pasar mie pedas di Indonesia.
Sementara itu, penantang baru yaitu Wismi siap menyaingi kepopularitasan dari Mi Gacoan. Saat ini Wismi telah berkembang pesat dengan lebih dari 50 cabang di seluruh Indonesia. Rata-rata per gerainya transaksinya bisa mencapai 1000 transaksi per hari. Wismi mampu meraih omset fantastis hingga 456 miliar per tahun. Dengan margin keuntungan sebesar 25% saja, Wismi bisa mengantongi laba hingga 114 miliar per tahun. Itu kira-kiranya. Angka yang tidak kecil bagi pendatang baru dan berpotensi akan melakukan ekspansi terus. Dengan strategi pemasaran yang tepat dan inovatif, menu baru yang terus berkembang, bukan tidak mungkin angka ini akan terus meningkat dan di masa yang akan datang dan bisa saja menyalip Mi Gacoan. Saya akan bahas persaingan baru antara Mi Gacoan dan Wismi, strategi pemasarannya, inovasi, dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari persaingan dua merek mie yang saling bersaing merebut kantong dan hati Gen Z ini. Kita kupas dalam Kupi Panas FS. Saya Farid Subhan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten Kupas FS. Kita ngopi dulu. Persaingan Mi Gacoan versus Wismi. Mi Gacoan dari jagoan lokal kini menjadi raja mie pedas. Mi Gacoan adalah anak dari perusahaan PT Pestapora Abadi, namanya aja sudah Pestapora Abadi, yang merupakan sebuah waralaba restoran asal Malang, Jawa Timur. Mi Gacoan didirikan oleh Anton Kurniawan, Liliana Kusuma, dan Haris Kristanto pada awal tahun 2016 lalu. Ide untuk membuka bisnis kuliner ini lahir dari kesukaan sang pemilik yang merupakan penggemar mie pedas. Nama Gacoan berasal dari bahasa Jawa, artinya jagoan. Kalau gacoanku berarti jagoanku. Atau artinya andalan. Mencerminkan sebuah merek yang ingin jadi andalan nomor satu, jagoan nomor satu di dunia kuliner mie. Mi Gacoan terkenal karena menjual mie pedas dengan harga yang murah, strategi yang dirancang untuk mentarget khalayak muda. Perusahaan ini sempat menghebohkan dunia maya karena sejumlah video viral yang memperlihatkan antrean pelanggan mereka yang mengular saking panjangnya sehingga memakan waktu antrean sampai berjam-jam. Mi Gacoan terkenal dengan segudang kontroversinya. Salah satunya sebelum tahun 2023 lalu dianggap belum bersertifikat halal karena penamaan menu makanan dan minuman mereka yang berbau mistis, sehingga dianggap tidak memenuhi kriteria sistem jaminan halal oleh MUI. Pada tanggal 1 Februari 2023 lalu, Mi Gacoan resmi mendapatkan sertifikat halal dari MUI setelah mereka setuju untuk mengganti nama-nama menu yang mengundang kontroversi itu. Misalnya sebelumnya ada menu mie setan, mie iblis, es genderuwo, es pocong, es sundel bolong, dan lain-lain. Pertanggal 22 Juni 2023, keseluruhan gerai Mi Gacoan sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Adapun Wismi merupakan pendatang baru dengan konsep yang berbeda. Wismi didirikan oleh Arif Afandi pada tahun 2022 dengan cabang pertamanya di Jalan Jemur Sari, Surabaya. Restoran mie yang menjadi saingan Mi Gacoan ini mengusung konsep yang unik dan menyegarkan, menggunakan strategi pemasaran bertemakan disco retro di tahun 80-an. Dua maskot Wismi adalah seorang pria berbusana disco yang bernama Wizi dan seekor kucing belang oranye yang bernama Chili. Dibandingkan dengan jaringan mie kekinian lain seperti Mi Gacoan, Wismi juga menyediakan menu nasi seperti donburi dan juga sushi. Dari cabang pertamanya di Surabaya, Wismi saat ini telah memperluas jaringan mereka di sejumlah kota di Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta, Jogja, Bali, Sulawesi, Sumatera, hingga Kalimantan. Pada tahun pertama, Wismi sudah membuka 10 outlet, termasuk di Malang dan juga Bandung. Secara bertahap, Wismi terus membuka cabang di sejumlah kota di Indonesia. Wismi menggunakan sistem franchise atau kemitraan, tapi para mitranya masih berada di bawah manajemen PT Wismi Boga Abadi. Didirikan pada tahun 2022 lalu, Wismi menjadi viral di internet karena strategi pemasarannya yang bertemakan disco. Saat ini Wismi telah memiliki 50 cabang di seluruh wilayah Indonesia dengan mayoritas cabang berada di Pulau Jawa. Strategi merebut konsumen muda Gen Z.
Mi Gacoan membuat branding yang relate dan dekat dengan konsumen Gen Z. Yang pertama adalah strategi lokalitas dan komunitas yang dekat dengan identitas budaya. Gacoan mengusung pendekatan branding yang kuat dengan mengakar pada budaya lokal. Nama Gacoan sendiri berasal dari bahasa Jawa yang tadi artinya adalah jagoan atau andalan. Ini memberikan kesan bahwa brand ini adalah pilihan utama bagi para pecinta mie pedas. Strategi ini bukan hanya sekedar pemilihan nama, tetapi juga bagian dari cara Gacoan membangun kedekatan emosional dengan konsumennya, terutama di wilayah Jawa yang memiliki budaya kuliner kuat. Selain itu, Gacoan hadir dengan konsep yang akrab bagi masyarakat Indonesia, yaitu mie pedas dengan tingkatan atau level yang bisa disesuaikan. Pendekatan ini membuat orang merasa lebih mudah terkoneksi dengan merek itu karena sesuai dengan selera lokal yang memang menyukai makanan pedas dan bumbu yang kuat. Strategi ini juga membantu mereka menarik pelanggan dari berbagai lapisan usia, mulai dari mahasiswa hingga pekerja kantoran yang mencari makanan dengan harga yang terjangkau namun juga mengenyangkan. Yang kedua adalah influencer dan juga word of mouth yang membangun hype secara organik. Salah satu faktor utama kesuksesan dari Mi Gacoan adalah kemampuannya memanfaatkan word of mouth marketing. Tidak seperti brand besar yang mengandalkan iklan besar-besaran di media. Mi Gacoan lebih banyak mengandalkan ulasan dari pelanggan dan juga influencer lokal untuk menyebarkan popularitasnya. Banyak food vlogger dan juga konten kreator di Instagram serta di TikTok yang membuat review tentang betapa ramainya Mi Gacoan. Bagaimana antreannya bisa mengular berjam-jam, hingga tantangan mencicipi mie dengan level kepedasan yang sangat tinggi. Hal ini menciptakan efek FOMO bagi mereka yang suka pedas, yaitu fear of missing out. Rupanya, manajemen memang sengaja membuat trik satu jalur antrian dengan kasir yang hanya satu orang saja supaya menimbulkan efek antri yang sangat panjang. Antrian panjang ini seringkali diasosiasikan dengan kualitas yang sangat tinggi dan brand yang hype, sehingga orang yang melihatnya akan merasa penasaran dan terdorong untuk ikut mencoba, mengantri. Strategi ini juga berhasil meningkatkan persepsi bahwa Mi Gacoan adalah restoran yang worth it, ya, dan wajib untuk dikunjungi oleh para Gen Z. Yang ketiga adalah aggressive expansion. Strategi ekspansi bisnis Mi Gacoan terbilang cukup agresif. Dalam waktu yang singkat, Mi Gacoan sudah punya cabang lebih dari 100 di Pulau Jawa dan juga Bali, serta menyerap puluhan ribu karyawan. Dengan pembukaan cabang yang selalu ramai pengunjung, hal ini membuat restoran ini menjadi pembicaraan di media sosial, sehingga seperti mendapatkan promosi gratis secara organik. Bagaimana sebaliknya dengan Wismi? Wismi merupakan branding mie yang playful dan juga kreatif. Brand yang fresh dan kekinian cocok untuk generasi Gen Z. Wismi hadir dengan pendekatan branding yang lebih playful, lebih muda, dan juga lebih kreatif dibandingkan dengan Mi Gacoan. Alih-alih mengusung kesan yang lokal dan kental, Wismi memiliki tampilan yang lebih modern dan mengikuti tren global. Ini terlihat dari desain logo, konsep kemasan, hingga cara mereka berkomunikasi dengan audiens di media sosial. Jika Mi Gacoan lebih dikenal sebagai brand yang sudah pasti enak dan bisa dinikmati oleh semua kalangan, terutama kalangan Gen Z, Wismi lebih cocok bagi anak muda yang memang menyukai eksperimen rasa baru. Strategi ini membuat Wismi menjadi lebih menarik bagi Gen Z dan juga beberapa kalangan milenial yang masih muda yang cenderung tertarik dengan hal-hal unik yang tidak biasa dan terkesan modern. Salah satu keunggulan dari branding Wismi adalah desain kemasan mereka yang sangat menarik dan penuh warna. Dalam dunia bisnis makanan, visual adalah elemen yang sangat penting. Konsumen, terutama dari kalangan anak muda, tidak hanya mencari makanan yang enak, tetapi juga harus terlihat menarik saat difoto dan ketika mereka harus berbagi ke media sosial mereka. Wismi memahami ini dengan sangat baik dan menciptakan kemasan yang eye-catching dengan desain yang lebih playful dibandingkan dengan Mi Gacoan. Kemasan Wismi juga didesain dengan visual storytelling, menampilkan icon-icon dan ilustrasi yang memperkuat identitas brand. Ungu, hot pink, merah, dan oranye.
Walaupun mencolok dan bukanlah perpaduan warna yang estetik pada umumnya, tapi warna mencolok ini memberikan visualisasi yang paling menggambarkan jati diri Wismi yang awalnya hanyalah sebuah nama. Hasilnya banyak pelanggan yang secara alami membagikan foto produk Wismi di Instagram dan juga TikTok, yang kemudian mempercepat penyebaran brand mereka secara organik, sama dengan mie gacoan. Jika mie gacoan mengandalkan word of mouth secara offline, maka Wismi justru mengambil pendekatan digital. Mereka sangat aktif di berbagai platform media sosial, terutama TikTok dan juga Instagram, yang merupakan tempat berkumpulnya mayoritas audiens anak muda dari Gen Z. Wismi menggunakan strategi marketing dengan meluncurkan kampanye iklan yang kreatif dan menarik. Untuk memperluas jangkauan pasar, Wismi memanfaatkan media sosial dengan menggandeng influencer, food blogger, dan juga key opinion leader atau KOL untuk mempromosikan restoran mereka. Kehadiran influencer yang aktif membuat konten tentang Wismi di Instagram dan TikTok itu berhasil menarik minat masyarakat konsumen, sehingga mereka antusias menyambut pembukaan outlet pertamanya Wismi. Dengan memanfaatkan konten yang unik dan menghibur, Wismi dapat menarik perhatian audiens dan menciptakan pengalaman yang bisa diingat oleh konsumen, sehingga meningkatkan peluang untuk menghasilkan penjualan dan customer loyalty bagi para konsumen Wismi. Terlihat dari adanya komentar permintaan untuk membuka cabang-cabang baru di kota-kota lain seperti Kediri, Tasikmalaya, Banyuwangi. Jadi berangkat dari antusiasme ini, Wismi ingin menata marketing campaign-nya agar menyebarkan Wismi di kota-kota lain yang mampu membuat Wismi menjadi top of mind di antara brand-brand lain. Selain antusiasme dari interaksi yang konsisten seperti ini, yang sangat top of mind, dengan cara membuat audiens mudah menemukan Wismi dari rumah atau dari kotanya. Hal ini telah berhasil meningkatkan kesadaran merek Wismi dan menarik minat konsumen untuk mencoba produk-produk mereka. Hasilnya, dalam waktu kurang dari 24 jam saja, konten Wismi di sosial media mendapatkan jumlah penonton sampai 450.000. Wismi lebih cepat viral dibandingkan mie gacoan di dunia digital, meskipun secara jumlah cabang Wismi jauh lebih kecil, lebih sedikit. Inovasi produk yang memikat selera Gen Z. Strategi mie gacoan adalah membuat menu yang simple tapi selalu menjadi favorit daripada konsumen. Yang pertama adalah produk yang selalu menjadi andalan yang selalu laris di pasaran. Makanan utama yang disajikan oleh restoran ini adalah mie goreng dengan rasa gurih, yaitu mie sweet dan mie home pimpah atau mie gacoan. Pembeli dapat memilih sendiri tingkat kepedasan dari mie yang dia pesan, mulai dari tidak pedas hingga level yang sangat pedas, yaitu level 8. Restoran juga menyajikan dimsum, udang keju, dan juga udang rambutan, dan juga siomay ayam sebagai makanan sampingan. Untuk minuman, tersedia aneka es buah dengan nama-nama unik, misalnya seperti es teklek hingga es gobak sodor. Yang kedua, tentang keunggulan dan konsistensi serta kesederhanaan dari mie gacoan. Salah satu alasan mengapa mie gacoan begitu sukses adalah karena mereka tetap konsisten dengan rasa yang sudah familiar di lidah orang Indonesia. Menu mereka tidak banyak berubah, tetapi pelanggan selalu tahu apa yang akan mereka pesan setiap kali mereka berkunjung. Selain itu, jumlah menu yang tidak terlalu banyak ternyata memang menjadi keuntungan tersendiri. Banyak restoran yang menawarkan banyak pilihan sehingga pelanggan sering bingung ketika menentukan pilihannya. Jadi sulit membuat keputusan. Gacoan menghilangkan masalah ini dengan menyediakan sedikit pilihan, tetapi semuanya enak dan worth it bagi konsumen generasi Gen Z. Yang ketiga adalah kelemahan, yaitu minimnya inovasi dan rasa dari mie gacoan. Meski sangat stabil dalam hal penjualan, mie gacoan memiliki kelemahan terkait dengan inovasi rasa. Menu mereka tidak banyak berubah dari waktu ke waktu, yang berarti mereka bisa kehilangan pelanggan yang selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Di dalam industri kuliner, inovasi sangat penting untuk menjaga excitement dari pelanggan. Kompetitor yang lebih kreatif bisa saja menciptakan menu baru yang lebih menarik, dan jika mie gacoan tidak melakukan inovasi, tentu akan berisiko kehilangan momentum pasar. Wismi selalu melakukan eksperimen rasa dan kemasan yang unik. Yang pertama, produk andalan yang penuh eksperimen.
Berbeda dengan mie gacoan yang bermain aman dengan rasa yang sudah familiar, Wismi justru dikenal sebagai brand yang berani bereksperimen dengan kombinasi rasa yang unik dan out of the box. Wismi menawarkan variasi menu yang inovatif. Selain menyajikan mie pedas dan juga dimsum, mereka juga menyediakan gelato dengan berbagai pilihan rasa. Harga yang ditawarkan juga sangat ramah di kantong Gen Z. Misalnya dengan harga mie mulai dari 8.500 dan minuman yang hanya Rp7.000, yang menjadikan pilihan menarik bagi kalangan anak muda. Wismi menjual mie goreng sebagai menu andalan mereka. Mie tersebut disediakan dengan dua pilihan rasa, yaitu rasa gurih atau mie manja atau mie disco, dan yang kedua adalah mie manis dengan disebut sebagai mie goyang. Pelanggan dapat memilih tingkat kepedasan mulai dari tidak pedas sampai yang sangat pedas level 6. Produk-produk lain disediakan termasuk donburi, sushi, gelato, dimsum, frappe, dan juga es buah. Yang kedua adalah keunggulan tentang kreativitas dan eksplorasi rasa baru dari Wismi. Salah satu daya tarik utama Wismi adalah keberaniannya untuk mencoba sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Ini menjadi senjata utama mereka untuk menarik perhatian anak muda yang selalu mencari pengalaman baru dalam makanan. Selain itu, Wismi juga memahami tren makanan yang sedang viral dan cepat beradaptasi. Misalnya tren makanan berbasis keju dan snack, serta variasi menu lain seperti gelato. Kemudian yang ketiga, kelemahannya. Tidak semua inovasi ternyata bisa diterima oleh konsumen yang mainstream. Meskipun berani bereksperimen, Wismi menghadapi tantangan besar karena tidak semua inovasinya bisa diterima oleh pasar yang luas atau market mainstream. Beberapa orang mungkin tidak tertarik untuk mencoba kombinasi rasa yang terlalu unik. Selain itu, inovasi yang terlalu sering bisa membuat pelanggan kehilangan koneksi dengan merek Wismi. Jika pelanggan merasa bahwa menu selalu berubah, mereka bisa kehilangan alasan untuk kembali ke Wismi. Inovasi yang berlebihan tanpa mempertimbangkan stabilitas rasa juga bisa menjadi bumerang bagi sebuah brand. Pelajaran bagi bisnis food and beverage di Indonesia. Dengan mempelajari persaingan antara mie gacoan dan juga Wismi, kita dapat mempelajari beberapa hal penting. Di antaranya yang pertama adalah pengenalan target pasar dengan baik. Keberhasilan bisnis food and beverage sangat bergantung pada seberapa dalam pemahaman terhadap target pasar. Mie gacoan sukses karena bermain di strategi volume, menawarkan harga yang terjangkau, dengan konsep makanan cepat saji yang menggoda konsumen kelas menengah bawah. Di sisi lain, Wismi memiliki diferensiasi, menarik pelanggan yang mengutamakan kualitas, kenyamanan, dan pengalaman yang unik. Ini menunjukkan bahwa tanpa pemahaman yang jelas tentang siapa pelanggan utamanya, bisnis bisa kehilangan arah dalam menyusun strategi tentang produk, harga, hingga strategi pemasarannya. Yang kedua adalah branding sebagai kunci. Di industri food and beverage, branding bukanlah sekedar logo dan desain tempat, tetapi juga mencakup keseluruhan pengalaman yang dirasakan oleh pelanggan. Nama menu yang unik seperti mie gacoan mampu membangun daya tarik tersendiri, sementara desain interior dan konsep restoran bisa menciptakan suasana yang melekat di benak konsumen. Digital marketing juga memainkan peran yang besar, mulai dari strategi di media sosial, penerapan influencer marketing, hingga user-generated content yang memanfaatkan AI, meningkatkan engagement, serta memperkuat positioning mereka di pasar yang sangat kompetitif. Yang ketiga adalah inovasi rasa. Ini adalah sangat penting. Kuliner itu nomor 1 adalah rasa, nomor 2 rasa, nomor 3 rasa, nomor 4 baru harga dan value yang kita berikan kepada konsumen kita. Tren kuliner di Indonesia bergerak dengan sangat cepat, terutama di segmen anak muda yang mudah bosan dan selalu mencari pengalaman baru. Inovasi rasa bukan hanya sekedar menghadirkan menu baru, tetapi juga menyesuaikan selera dengan tren yang sedang berkembang, seperti makanan pedas yang menjadi hype atau menu kolaborasi dengan brand lain. Tanpa inovasi, bisnis food and beverage bisa kehilangan daya tarik dan perlahan tergeser oleh kompetitor yang lebih adaptif dalam menghadirkan pengalaman rasa yang unik dan pengalaman berbelanja dan menikmati yang unik. Yang keempat adalah strategi harga. Strategi harga bukan hanya soal murah atau mahalnya
makanan, tetapi tentang bagaimana menciptakan persepsi tentang nilai yang kita tawarkan konsumen. Gacoan menarik volume besar dengan harga yang murah dan juga terjangkau bagi banyak orang. Adapun Wismi menargetkan pasar yang lebih premium dengan beberapa menu makanan dengan harga yang lebih tinggi, tetapi menawarkan diferensiasi dari segi rasa dan pengalaman. Harga murah dapat mendorong traffic yang tinggi, tetapi harga premium yang dikombinasikan dengan nilai tambah seperti kualitas bahan, pelayanan yang eksklusif, tempat yang menarik, ini bisa menciptakan loyalitas pelanggan yang jauh lebih kuat. Kemudian yang kelima adalah tentang pengalaman pelanggan itu sangatlah penting. Pelayanan dan kenyamanan adalah faktor kunci di industri food and beverage. Mie Gacoan terkenal dengan antrian yang panjang karena jumlah pengunjung yang terlalu banyak. Tetapi sistem antrian dan pelayanan yang lebih baik bisa menjadi diferensiasi mereka dibandingkan dengan kompetitornya seperti Wismi. Kecepatan penyajian, keramahan staf, dan juga suasana tempat makan yang nyaman dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dan juga membuat mereka ingin kembali berbelanja lagi. Pada akhirnya, pengalaman pelanggan yang baik bukan hanya tentang makanan yang lezat, tetapi juga keseluruhan perjalanan mulai dari pemesanan hingga mereka meninggalkan restoran. Dengan memahami kelima pelajaran ini, bisnis F&B dapat lebih siap menghadapi persaingan, mempertahankan loyalitas pelanggan, serta berkembang di pasar yang sangat dinamis seperti pasar Indonesia yang memang betul-betul sangat kompetitif di industri makanan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Wismi punya peluang besar untuk menggulingkan dominasi mie gacoan? Ataukah ini hanya fenomena pasar sesaat yang tidak akan mengubah peta persaingan mie pedas di Indonesia? Kalian tim Wismi atau mie gacoan? Ayo berikan pendapat kalian dengan komentar di bawah. Apakah strategi harga, branding, dan inovasi rasa paling menentukan kemenangan bagi persaingan mereka? Jangan lupa untuk like, subscribe untuk mendukung konten Kupas FS. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya. Saya Farid Subhan, salam miracle.